Dan yang selanjutnya ini adalah Bang Samad, nanti akan berdiskusi dan memaparkan pengalamannya bagaimana menjadi seorang entrepreneur, ya, yaitu makanya topiknya kami pilihkan yaitu bagaimana pengembangan permodalan. Ya. Jadi Bang Samad ini adalah pendiri dari Kahmipreneur, ya. Beliau ini senior saya, guru saya, begitu, ya. Jadi pada hari ini saya akan menyerap semua ilmunya Bang Samad dan kawan-kawan di startup, ya. Jadi ilmunya keluarkan semua Bang Samad gitu, ya. Jadi tidak usah sedikit-sedikit gitu ya, karena ini tempatnya sudah kita sediakan semua. Insya Allah ilmunya akan kita tampung dan kita praktekkan, tetapi harus tetap Bang Samad sampai kapanpun akan mendampingi kami, menjadi mentor kami, begitu ya. Jadi saya perkirakan ini Bang Samad waktunya kurang lebih sama 20 sampai 25 menit. Ya. Silakan Bang Samad. Ya. Pak Dr. Muhammad Nafik, Mas Sandi sudah gabung di sini. Apa tidak sebaiknya beliau? Saya kira beliau yang banyak ditunggu-tunggu nih, Pak Dokter. Justru karena lakonnya harus terakhir. Oh gitu. Iya. Lakon itu terakhir. Takon kalau di muka nanti. Ya. Itu sudah sesuai dengan petunjuk dari yang di atas itu. Tenang aja. Ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita direzekikan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan pimpinan Universitas Airlangga dan para senior, khususnya kepada Dr. Muhammad Nafik yang telah berinisiasi melaksanakan acara ini bersama teman-teman Kahmipreneur, khususnya Cak Komar. Yang saya banggakan Direktur BI, Gede Nyoman, terima kasih di hari libur Bapak berkenan berbagi sharing pengetahuan ilmu dengan teman-teman mahasiswa. Di 10 menit pertama ini izinkan saya menyampaikan sedikit yang dipesan oleh Dr. Nafik berkaitan dengan pengembangan permodalan startup. Yang sebetulnya kalau permodalan Mas Sandi nih ahlinya nih Pak Dokter. Ya. Kalau Bang Sandi ini bagaimana startup bisa hidup. Belajar. Ya, gitu. Tapi okelah kita coba lihat dulu sebetulnya seperti apa peta. Seperti apa peta dampak pandemik terhadap startup Indonesia. Nah, petanya ini yang kita mesti tahu mappingnya seperti apa sehingga kita bisa melihat sejauh mana pengembangan bagaimana kita menyusun roadmap dan juga keluar daripada situasi ini. E-commerce kita tahu bahwa terjadi memang peningkatan transaksi ya di kategori di sektor produk kesehatan, kemudian ada transaksi di Tokopedia, kemudian juga transaksi di Tokopedia, kemudian transaksi di Blibli dan JDID dan Shopee. Ini semuanya sektornya yang meningkat adalah kesehatan. Kemudian pembatalan dan penyesuaian kampanye marketing itu juga banyak terjadi, kegiatan-kegiatan sifatnya offline dan kegiatan yang lainnya. Kemudian juga kita lihat bagaimana di bidang travel juga mengalami penurunan signifikan. Jadi teman-teman semua yang menyiapkan jasa online untuk pemesanan tiket itu mengalami penurunan. Kemudian peningkatan refund dan reschedule bahkan 10 kali lipat sejak Februari di Traveloka, peningkatan refund hingga 4 kali lipat di Pegi-Pegi. Jadi ini semuanya memiliki dampak yang cukup signifikan, tapi di startup kesehatan itu peningkatan pengguna hingga 300% dalam beberapa minggu di Halodoc. Nah ini yang menarik. Kemudian bagaimana dengan di sektor pertanian? Di pertanian juga ada peningkatan pesanan produk kesehatan, khususnya health food ya. Jadi makanan sehat siap saji serta jus dan sayur box. Nah ini kan menarik, berarti
sektor agrofrener ini akan terus tumbuh. Kemudian juga peningkatan pengguna hingga 51.000 di Tani Hub. Lalu kemudian di fintech juga mengalami peningkatan transaksi lebih dari 100% untuk e-commerce dan 50% untuk beberapa segmen lainnya, termasuk di Oppo. Next, kalau kita lihat sebetulnya Forbes memberikan 9 prediksi ya terkait masa depan pasca pandemi COVID. 3 diantaranya yang terkait dengan startup di Indonesia. Yang pertama itu adalah pembayaran digital makin populer, terutama terkait integrasi dengan e-commerce dan ride-hailing. Kemudian telemedik makin bersinar dan mendorong penggunaan untuk mencoba. Kemudian peningkatan sistem logistik dan pengiriman produk di e-commerce. Kemudian penjualan sayur dan buah makin mendapat tempat melalui layanan penjualan agritech. Nah, ini yang menarik yang kita bisa lihat. Contoh misalnya startup dari luar negeri yang terus berkembang selama pandemik. Kita bisa lihat Rocket, sebuah startup pembuat kacamata R yang asal China mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan selama COVID karena produk buatannya diminati oleh banyak pihak. Rocket mengembangkan kacamata IR untuk mendeteksi gejala COVID pada akhir 2019 yang lalu. Nah, ini salah satu. Kemudian penggunaan layanan digital di Indonesia juga kita bisa lihat ada penurunan dan ada peningkatan. Jadi kita bisa lihat di beberapa sektor kesehatan, pendidikan, dan yang terjadi penurunan di sektor kesehatan, di sektor transportasi. Nah, itu kita next. Teman-teman peserta yang saya banggakan, sebetulnya kita selalu kalau di On-Air sudah jauh lebih maju karena sistem inkubatornya sudah bahkan sudah terintegrasi dengan industrinya. Jadi mulai dari perubahan pembentukan culture, kemudian basic knowledge-nya, kemudian pola pikir industriawannya, kemudian sampai pada miniatur industrinya. Jadi di Unair menurut saya akan sudah jauh lebih maju dan bisa betul-betul mentransformasi dari pengetahuan dasar seorang entrepreneur menjadi produk hilir yang kemudian beredar di pasar dan memiliki market. Nah, ini yang Unair sudah lakukan. Karena itu kalau dikatakan perbandingan startup dan UMKM, sebetulnya di kalangan mahasiswa Unair itu sudah sangat jauh lebih maju. Sudah sangat memahami bahwa startup ini sebetulnya adalah masa depan kita. Kenapa? Karena dengan terintegrasi internet akan jauh lebih mudah akselerasi perluasan pasar. Dan juga ada startup mempunyai ambisi atau semangat yang besar karena selalu ingin meraih pangsa pasar yang lebih besar dan sumber permodalannya itu biasanya dari beberapa sektor di luar perbankan atau bahkan di venture capital. Next, tapi betapapun demikian, tetap kita harus selalu bisa memahami antara startup dan UMKM. Kaum muda lebih berpikir positif menciptakan startup. Kenapa? Karena startup akan akselerasinya jauh lebih cepat. Pemerintah memang masih terus mengalami penyesuaian dalam dorongan untuk membentuk satu kebijakan ekosistem startup. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wayang tadi menunjukkan bahwa di Bursa Efek juga ekosistem startup itu sebetulnya sudah dimulai dengan adanya papan akselerasi. Ini menunjukkan bahwa pasar modal pun juga sudah melihat ada opportunity yang sangat besar di mana para pelaku UMKM bisa memanfaatkan sumber pembiayaan permodalan dari pasar modal. Karena itu sekarang ini banyak sekali negara-negara yang menjadikan startup sebagai bagian daripada pencipta lapangan kerja yang cukup besar. Dan itu kemudian menjadi lokomotif ekonomi satu negara. Kemudian karena panitia menugaskan saya bicara tentang pendanaan, 4 cara mendapatkan startup. Saya nggak tahu Mas Andi, mohon dikoreksi karena beliau yang lebih
memahami tentang hal ini, tapi saya coba cari referensinya. Setidak-tidaknya ada 4 yang saya temukan. Pertama adalah modal ventura, adalah jenis perusahaan yang ekuitas swasta yang bersedia berinvestasi. Ini sebetulnya dilakukan oleh banyak kalangan, khususnya di Silicon Valley, misalnya di San Francisco, di mana mereka membentuk modal ventura, lalu kemudian membiayai anak-anak muda yang kemudian memberikan support permodalan sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang, yang kita tahu kemudian melahirkan seperti Facebook, Google, dan seterusnya. Kemudian ada angel investor. Nah, di sini juga saya kira Mas Sandi bisa menjadi bagian daripada angel investor, yang sewaktu-waktu beliau bisa memutuskan, oke, saya ikut menjadi investor di sini, karena beliau memiliki kemampuan untuk melihat sebuah perspektif usaha. Nah, inilah yang menurut saya, yang kadang-kadang hanya orang tertentu punya pengalaman, punya latar belakang yang bisa kemudian menjadi angel investor. Kemudian crowdfunding, ini juga adalah bagian daripada sistem pendanaan usaha yang dimiliki beberapa pemilik modal tertarik, lalu kemudian mereka bersama-sama dalam satu kelompok memulai, sehingga memberikan dukungan pembiayaan kepada sebuah rencana bisnis. Kemudian mitra strategis, bagian daripada kolaborasi yang tidak pernah kita lupakan. Seperti yang ditawarkan Pak Wayan pada siang hari ini, bagaimana kita berkolaborasi dengan pasar modal dan menjadikan pasar modal menjadi bagian daripada sumber permodalan bagi UMKM. Kemudian yang terakhir, ada 3 syarat yang menurut saya harus dimiliki oleh startup kita kalau ingin menjadi kampiun dunia di dunia startup, yaitu ABC. Saya menyebutnya A itu artificial intelligence, B-nya itu adalah big data, C-nya adalah kolaborasi. 3 ini sebetulnya sudah dimiliki oleh Unair. Saya pernah berkunjung bersama Dr. Nafik di sana, dan betul-betul apa yang dimiliki, bahkan Unair hari ini bisa melahirkan obat, vaksin untuk COVID, dan menurut saya ini adalah sebuah terobosan yang harus kita apresiasi, ya, apresiasi karena dunia kesehatan semakin maju dan semakin modern. Kenapa? Karena Unair memiliki infrastruktur laboratorium yang menurut saya perguruan tinggi lain belum tentu memilikinya, sehingga mampu melahirkan vaksin yang harus kita dukung bersama, harus kita yakinkan semua stakeholder kesehatan nasional untuk menerima bahwa inilah produk dalam negeri yang menurut saya bisa di-endorse menjadi produk resmi kita dalam mengatasi virus COVID-19 ini. ABC ini adalah sebuah syarat yang sangat penting untuk dimiliki oleh para startup kita. Saya kira itu pengantar dari saya, Dr. Nafik. Terima kasih, salam hormat dan salam sehat selalu. Saya kembalikan ke beliau. Terima kasih, Bang Samad. Jadi Bang Samad ini memang praktisi dan politisi, gitu ya. Jadi cocok, Bang, kalau praktisi, politisi itu biasanya bicaranya memang cepat, gitu ya, mudah ditangkap, dan yang penting konstituennya banyak, itu politisi, begitu ya. Kalau kita startup ini, yang penting uangnya banyak.